Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat, jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika seorang sufi yang bernama Imam Al-Ghazali pernah bermimpi dan bertemu dengan Allah. Di dalam mimpinya Imam Al-Ghazali berdialog dengan Allah. Karena kita tahu Imam Al-Ghazali ini adalah seorang sufi yang dikenal dengan ma'rifah. Ma'rifah itu sudah tingkat mampu melihat Allah. Ada juga sufi mahabbah, tingkat yang paling tingginya adalah cinta pada Allah. Lalu Imam Al-Ghazali berdialog dengan Allah. Allah bertanya, "Wahai Imam Al-Ghazali, amal apa yang membuat kau masuk ke dalam surga?" Lalu Imam Al-Ghazali berkata, "Mungkin solat tahajudku ya Allah." Kata Allah, "Tidak sebanding dengan nikmat." Atau boleh jadi karena haji dan umrah itu juga terlalu kecil dibandingkan dengan nikmat yang kau nikmati. Atau boleh jadi sedekahku, kata Allah, terlalu sedikit. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai Allah, amal apakah sesungguhnya yang membuatku masuk ke dalam surga?" Lalu Allah berkata, "Wahai sang imam, ketahuilah bahwa amal yang mengantar kamu masuk ke dalam surga, bahwa satu ketika kau sedang menulis sebuah ilmu, menulis kitab, lalu pada saat itu ada seekor lalat yang hinggap di pulpenmu, lalu kau tidak gerakkan pulpenmu karena menyayangi lalat itu, menghormatinya. Itulah amalmu yang membuat kau masuk ke dalam surga. Amal yang kecil, tetapi Allah membalasnya dengan surga. Maka jemaah dimuliakan Allah, jangan meremehkan amal-amal yang kecil. Jangan kita menganggap enteng amalan-amalan kecil. Kadang-kadang perbuatan besar kita justru itu jauh dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hidup ini paling tidak ada 3 hal
yang mesti kita perbaiki. Ada 3 yang mesti kita luruskan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hati yang bersih. Kita senantiasa diperintahkan untuk membersihkan hati kita, karena hati akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik. Kalau hati kita baik, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian kalau hati kita baik, pasti tutur katanya baik. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam diri kalian, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ala inna fil jasadi mudghah, fa in saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kullu, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Sebaliknya kalau dia rusak, fa in fasadat, kalau dia rusak, hatinya orang sudah rusak, maka rusaklah seluruh kehidupannya. Ucapannya pasti tidak ada yang benar, pikirannya pasti pikiran yang tidak benar, dan seterusnya. Ternyata sumber dari segala kehidupan kita ini bersumber dari hati atau kalbu kita. Maka Nabi mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan hatinya, dan celaka dan merugilah orang yang selalu mengotori jiwanya. Itu satu. Pertanyaannya, bagaimana membersihkan jiwa kita? Dalam ilmu tasawuf, paling tidak ada 4 untuk mencapai tingkatan ma'rifah tadi. Yang pertama, taubat. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, ridho. Inilah tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf untuk dilewati oleh kita agar kita mencapai tingkatan ma'rifah atau mahabbah. Tentu ini tidak semudah yang kita ucapkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Imam Al-Ghazali untuk sampai pada tingkat ma'rifah itu, dia harus meninggalkan kehidupan mewahnya, lalu dia mengembara di masjid-masjid. Nah, dia tinggalkan yang namanya dunia. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Maka sufi pada dulu, sufi di daerah, di negara-negara Arab itu adalah orang kaya yang meninggalkan kekayaannya. Kalau sufi di Indonesia memang orang susah-susah jadi sufi. Saya kira begitu. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, yang perlu kita perbaiki, ibadah kita harus ikhlas. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Kami tidak perintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas. Antara ikhlas dengan riya itu bedanya tipis sekali. Bedanya sangat tipis antara ikhlas dan riya. Ketika kita misalnya menyumbang di masjid, susah dibedakan ini apakah ini ikhlas atau ini orang riya.
Ria itu mau dibilang, mau dilihat oleh orang. Makanya diperintahkan bahwa amalan yang diterima itu adalah yang ikhlas. Bagaimana mengukur keikhlasan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu keikhlasan itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang ada orang bagi-bagi duit, itu tidak ikhlas. Tidak, jangan dulu. Memang kata ulama kita, kalau tangan kanan memberi, tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Makanya ada orang ketika dia menyumbang menyebut hamba Allah 5 juta. Kalau dia bilang di sampingnya, tahu itu hamba Allah, saya itu nak. Misal contoh. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah itu harus dengan ikhlas. Harus dengan ikhlas. Yang ketiga yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita adalah kita harus memiliki sifat yang namanya juhud atau qanaah. Juhud itu bukan juga membenci dunia, tidak, tetapi mengambil dunia ini seperlunya, tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan, tetapi menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk meraih kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Ad-dunya majra'atun fil akhirah. Dunia itu adalah tempat yang menanam untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Karena kita yakin akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Silakan menjadi orang kaya, tetapi jadilah orang kaya yang dermawan. Silakan kita mencari ilmu setinggi-tingginya, tetapi gunakan ilmu ini untuk memperbaiki masyarakat, untuk memperbaiki kehidupan ini. Itu seharusnya yang kita lakukan di dunia ini. Bukan membenci dunia, tidak. Bukan juga meninggalkan dunia. Sudahlah, dunia ini kan hanya sesaat. Apa sih artinya dunia? Tinggalkan saja, kita sholat terus. Jangan, tidak boleh seperti itu. Islam ini mengajarkan bagaimana kita bisa menguasai teknologi, bisa menguasai ilmu pengetahuan. Bukankah Allah memuji? Ada dua yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang. Siapa mereka? Orang yang beriman. Yang kedua, yang berilmu. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Maka alhamdulillah, ini adalah sebuah kampus yang sangat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal jariah pada para pendiri, utamanya orang tua kita yang telah mendahului kita. Dan saya yakin dan percaya setiap tetesan-tetesan keringat orang-orang yang belajar di sini, pastilah almarhum di alam sana mendapatkan bahagian pahala dari setiap perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.